round kita yang ketiga. Nah, ya. Udah terlihat sekarang FML Stadium lebih banyak. Ya kan? Ada cewek-cewek Free Fire. Ini menjadi kesempatan besar tentunya untuk survivors yang mau sekalian cuci mata gitu ya. Nah, sekarang masuk map Alpine. Oh, map Alpine dari atas sekarang. Ya, Dari map atas tuh. Alpine dari Dok dari samping sebelah kanan. Iya betul, dari samping sebelah kanan tapi ya lebih tepatnya ya. Ini dia. Adil sih, ini jujur lumayan adil. Tapi yang agak gua bingung, beberapa tim terutama yang turunnya di drop zone kecil kayak Vantage, itu mau cabut kemana. Dan seingat gua, stadium bakalan rame. Ya. Stadium River Mode itu rame, terus juga Railroad Carousel Dock itu juga bakal PR banget untuk jalur rotasi. Kalau circle-nya itu narik ke kiri itu PR banget untuk orang-orang yang di map kanan. Ya, setuju. Tapi menarik ternyata kalau sedikit ngeliat ke arah blue zone-nya, tidak ada penghuni lain selain seorang Virus sendirian saja. Artinya Dewa United memiliki keunggulan secara resources kalau mereka tidak mau ingin terlalu terburu-buru untuk melakukan team fight. Tetapi Basecamp sudah menjadi target untuk kedua tim. Walker Legends bersama dengan Marawa Jogja NC sudah mulai berebut senjata di sana. Bahkan sudah ada tembakan yang keluar. Ada juga ada seorang Randy. Tapi first blood terjadi ke arah Pew dari Bigetron. Berhasil mendapatkan poin pertamanya. Dan kali ini bagian Basecamp masih saling menjaga aim dari kedua tim. Mantap banget. Tapi yang gak mantap adalah Notice. Yang kehilangan setengah darahnya, berbahaya banget ini untuk Marawa X Jogja NC. Posisi udah ke reveal. Oh, ada UAV datang. Terus ada satu lagi, penyintas datang. Ya. Dua tim datang sebagai penyintas. Bahkan satu lagi dikirim. Bakal menjadi kesempatan untuk ngelok. Nih, sumpah rugi banget ini. Nih, Walker Legend sama Jogja NC Marawa nih agak rugi. Karena dia udah kelok, nggak bisa kabur kemana-mana. Itu dari, ada dinokular juga yang udah baru aja diaktifin. Mau kemana lagi gitu ya kan? Iya, dan bahkan kita melihat bagian dalam sudah ada Ciper terjatuh bersama dengan satu orang Sparta ada di pintu coba dijalankan. Tetapi Marawa juga yang masih mencoba bertahan. Ciper belum bisa diselamatkan, tembakan terus keluar. Notice menyelamatkan kalau satu orang Ciper di sana. Love you bahkan ada by Kai. Jatuh di bagian luaran sana tapi Notice tersisa sendirian saja. Dan bahkan malah Walker Legend duluan yang tumbang karena kedatangan dua player dari Dewa United. Ada juga Abai di bagian dalam sana. Mr. 17 Yaro terjatuh di tangan seorang Notice. Tidak disangka-sangka, tidak diduga-duga. Sang tertim masuk, coba melepaskan tembakan. Dengan tronggonnya, sudah ada satu orang dari Marawa juga pulang ke arah lobby. Dan kali ini satu terakhir, sang tertim bersama dengan seorang Abai. Dua orang tersisa di bagian base game yang mana teamnetnya nggak di situ dua-duanya. Itu namanya dari senior nunjukin eksistensinya sebagai senior gitu ya kan. Kasih paham dulu ke pendatang-pendatang. Nah, karena kalau ketemu yang apple to apple, senior ketemu senior agak sulit nih. Agak sulit kayaknya Dewa United. Jadi dia mau coba kasih pressure ke anak-anak baru dulu nih pendatang ya. Ya, di ospek ya. Yo, di ospek dulu. Ya, belum ketemu juga pada akhirnya. Meskipun dari kedua tim ini sama-sama mendapatkan keunggulan tapi Sam13 hampir saja berhasil dijatuhkan. Masih bisa dan ternyata tidak terduga Abai menggunakan Trogon. Bahkan quadra-kill untuk tim Mararju dari seorang Abai sendirian di bawah 5 menit. Oke, gak heran ya. Emang satu Abai setara dengan 4 orang itu udah bukan hal yang baru tentunya. Tapi kalau ngomongin yang baru, Torat ini menurut gua menarik banget. Dia sekarang berani punya movement untuk bold datang lawan satu tim, bukan tim yang lagi perang. Biasanya dari 2 game sebelumnya dia datang kalau ada tim yang lagi perang, tapi kali ini cukup bold. Mendatangkan Kagendra yang kita tahu railroadnya Kagendra nggak keganggu. Nggak ada Dennis Dogmari nih soalnya. Ya kan, kebetulan dia juga sampingan drop zone-nya dan Reva harus dihabisi. Trading datang dari arah North ditukar sama Uwai juga. Bahkan, my god, apa-apaan ini? Torat datang tapi sepertinya bukan hasil yang cukup baik, bukan hasil yang diinginkan Torat. Dan 0 koin. Ini nggak bisa dipaksa, bener-bener harus sabar, harus tahan dan harus ya kalau circle-nya malah masih stay di sekitaran Garrison, Militia gitu, malah jadi nggak nguntungin untuk Torat sebenarnya. Karena tim-tim kayak model Kagendranya pasti bakal nge-hold depan Garrisonnya. Setuju. Itu yang harusnya mereka lakukan dan mungkin game changingnya ada di arah Surya tadi yang North-nya nggak tahu mungkin atau lebih ke arah nggak notice karena kalau aku ngelihat North dia langsung ingin masuk ke bagian dalam tenda yang mana di dalam tenda udah ada satu orang dari Kagera yang sudah ditumbangin. Tapi menurut gue ya Gan ya, nggak mungkin nggak tahu sih. Lu kalau misalkan mau coba straight push kayak gitu ya kan
straight nabrak begitu, lu nggak mungkin nggak tahu info ya. Kalau lu sampai nggak tahu, itu harus ditinjau lagi sih. Kayak Iya. eksekusi untuk lu ngeras ke sebuah compound atau bahkan sesimpel compound kecil kayak gitu. Lu tahu ada satu tim di sana. Eksekusinya harus dimatangin lagi lewat mana? Lewat scrim harusnya. Karena Iya. di eksekusi hari H nggak ada cerita. Lu nggak tahu sih harusnya, ya kan sih? At least ngelihat geser layar kalau misalkan emang bener-bener nggak tahu di situ ada Karena orang ya. Torat player ya. Iya. Pengalamannya pengalaman internasional. Ya. Kalau lu nggak tahu, gue pertanyakan sih pengalamannya. Iya nggak? Oke. Iya Itu nggak? dia. Predator kita, tapi however di round sebelumnya ada Lozi. Ya, Mantep yang memang harus dia. sudah tumbang juga pada akhirnya. Tetapi Ikal sebagai player terakhir masih memiliki kesempatan untuk hidup dan masih bisa untuk menyelamatkan kembali ketiga rekannya yang tentunya harus bisa dimaksimalkan karena kalau kita sedikit melihat di arah mapnya itu sendiri Garrison sampai ke arah Snowfall itu masih sangat bisa untuk dikuasai kembali Ya. oleh teman-teman dari Torat. Waduh, ini sebenarnya kayak ada hit list gini nih juga lumayan membantu, tapi kalau lagi di posisi-posisi zona jalan begini terus keulur sampai lama banget, gak nguntungin juga untuk dua-duanya ya begini ya. Ya, ini mungkin karena teman-teman dari Persis juga sudah mendapatkan 3 dan mengejar satu orang terakhir. Tinggal eksekusinya yang akan seperti apa dari Persis sudah mulai naik ke bagian atas. Satu orang dari Kraken habis buya dikasih Dusun. Mantap. Masih menjadi sebuah tradisi ya. Ya, Habis Buya Tusun, terutama untuk teman-teman komunitas wajar banget ya. Tapi kali ini mereka setidaknya udah membuktikan mereka nggak hashtag 12 banget lah ya. nah at least ngerasain lah ya. Kalau yang hashtag 12 Masih untuk EVOS tim-tim tadi. yang masih kaget. Ya. Jujur kalau gue ditanya siapa tim yang masih kelihatan banget kaget, Marawa Jogja NC itu masih kelihatan banget meraba-raba sih dari 3 round yang udah jalan sih. Iya, berarti tim komunitas kalau kita ngomongin mereka ya antara memang mereka yang meraba-raba atau mereka yang gak mau meraba ya udah main aja gas gitu loh. Iya. Ini tolong ditinjau lagi berarti kayak evaluasinya harus dimatengin lagi. Scrimnya juga harus ditingkatin lagi performanya. Strategi-strategi harus juga banyak dibenahi. Karena kalau misalkan hal-hal yang kayak gini terjadi lagi dan lagi, akan berbahaya sekali tentunya Bigan ya. Ya, itu dia. Dan bekal juga untuk Persis setelah mereka mendapatkan hal yang kurang baik di 2 round sebelumnya. Oh iya benar. Walaupun dia tadi kayak dapetin EVOS, tapi kalau lu abis itu lu mati hashtag 11, lu gak ada bedanya sama hashtag 12 sih. Iya, itu dia. Cuma nambah beberapa poin eliminasi. Apa bedanya sama yang gak dapet kill tapi finish di posisi ke-6? Iya, Itu dia. betul Dan banget. dapat waktu hidup lebih lama itu nggak ada bedanya juga dengan lu dapat 4 poin kill di awal tapi harus tusun juga dan itu mungkin yang menjadi pelajaran untuk teman-teman Persis XOK. Mereka clear dapetin 4 bahkan kalau kehilangan 1 orang jejak dari lawan yang mereka cari dan mereka tetap aware juga dengan pergerakan samping kanan samping kiri mereka. Gua nggak tahu sih kayak kalau misalkan nanti pas kayak tim-tim model Poco, kayak model MBR main itu Snowfall masih kosong apa enggak. Karena sebenarnya kan hari ini Snowfall tuh juga nggak kosong. Cuman Iya. memang Roxnya jalannya cepet kan. Iya, pas ke iya. dalam zonanya. Itu malah jadi kesempatan untuk Torat jadi bisa beli waktu untuk membeli nyawa teman-temannya lagi. Kayak Iya. ditambah roster Torat kan itu gabungan dari Eclipse sama Storm kan. Jadi kayak Garrison sama Snowfall milik mereka aja tuh sebenarnya. Iya, gitu ya kan. mereka udah sangat-sangat paham betul lah Iya. dengan 2 area tersebut. Escape-nya harus seperti apa, menyerang bahkan harusnya mereka paham harus seperti apa, melarikan diri dan bahkan kalau zonanya ada di sana pun dengan keunggulan ataupun ketidakunggulan yang mereka miliki, mereka tahu lah untuk mengantisipasinya akan seperti apa. Dan kalau kita ngelihat zonanya yang sudah bergerak sedikit ke sebelah kanan, ini juga pergerakan more team yang biasanya standby di bagian militia. Mereka pun udah sadar mereka harus gerak pindah sebelum tim-tim yang ada di sebelah kiri bakal masuk ke bagian militia juga. Mau dicari ya Mevos, dia lihat di map ada revival system yang diaktif dan kayaknya agak sedikit telat naik dulu ke arah atas ya kan untuk dapetin kesempatan ya kan. Ini juga tambahan-tambahan lootingan yang bakal berguna juga. Namun turunnya harus lebih berhati-hati karena dia sebenarnya jalan bareng zona kayak gini tuh kayak EVOS ala Ipul ya. Iya. EVOS ala Ipul, tapi perlu diingat kalau misalkan narik zonanya masih ke sekitar railroad sama Garrison yang tadi gue mention, banyak tim bakal nge-hold di sana. Tim yang telat masuk zona terutama di map atas itu udah pasti PR. Kecuali yang bawah sih effortless banget. Makanya lu lihat Dewa United dari tadi adem ayam aja. Iya, dari area stadium base camp, cadangan 2 di base camp pun udah
tumbang dua-duanya di awal. Dan ini dia, EVOS Divine yang sudah mulai bergerak. Tembakan dari Aimgard sempat melukai ke arah satu orang dari Torat yang baru saja diselamatkan. Torat yang baru kembali merumput sama dengan teman-temannya. Harus kembali diuji oleh teman-teman EVOS Divine yang sudah ingin melakukan setup. Aimgard bergerak mundur ke arah belakang. Coba untuk melindungi diri, mendapatkan compound. Sementara Abax di bagian belakang tertinggal. Masih bisa untuk memberikan pressure ke arah tim Torat. Yang mana kali ini Torat pun akan sangat kesulitan untuk masuk ke dalam zona. Bahkan untuk melakukan rush pun ternyata sudah ditangkap basah oleh Jafra. Uwai yang mencari korban pertama dan bahkan kali ini Jar di area Kagendra juga melepaskan tembakan ke arah seorang Ikal. Terjepit dari dua sisi yang berbeda dan Torat kembali bertemu dengan Kagendra. Di bagian depannya ada EVOS Divine. Lu nggak usah heran kenapa Aimgard sepede itu. Satu magazine dihabisin, kekerannya nggak dilepas. Kenapa? Karena yang pertama dia double pick, yang kedua dia tuh raser tank. Semua skill aktifnya Andrew, ada Shani, ada Nairi. Itu bakal ngebantu dia banget durability-nya. Secara fast dan Beyond akan menutup satu tim sekaligus. Karena eksekusi kerja keras dari teman-temannya juga sudah sangat membantu untuk buying time dan menciptakan momen untuk seorang Beyond. Ya, dan ini dia waktunya untuk EVOS Divine bergerak sebelum pembegalan terjadi karena Kagendra sudah memantau dan Abax harus tumbang di tangan Azura di sana. Tembakan balas juga sudah balik keluar tapi Jar juga melepaskan tembakan karena seorang Aimgard. Surya memang dijatuhkan tapi kali ini Aimgard masih belum bisa melakukan ending, masih bisa diselamatkan kembali Surya. Dan Kagendra lebih memilih untuk menarik mundur ke bagian belakang. Tembakan balasan coba keluar tapi Jar hampir saja ter-take down. Tidak memerlukan glue wall untuk berlindung, tapi pressure terus diberikan menuju ke EVOS Divine. Dari arah udara Kagendra terbang tinggi dan kembali mendapatkan ke arah seorang Jafra. Kali ini menjadi korban tapi Sunround somehow terjatuh di sana. Coba diselamatkan tapi Rain bergerak dengan Rebel Rush ke arah depan sana. Tembakan sudah keluar tapi masih belum bisa mendapatkan mereka kembali. Rain satu lawan satu tumbang juga dia rupanya. Virus bergerak menuju ke sebelah kanan menolong tetapi buru telat. Masih ada gol kembali dibuka. Pertempuran masih terjadi. Tapnya harus terjatuh di tangan seorang Virus dengan bareta yang sangat cantik sekali. Tidak bisa diselamatkan. Rox kehilangan dua playernya. Besto juga cukup low. Sudah akan tumbang tangan Mr. 17 dan bahkan tanpa adanya banyak kesulitan Rox ditumbangkan oleh Dewa United. Nah Dewa tuh sebenarnya udah tahu strength mereka tuh apa. Kalau kita ngomongin SWOT, strength mereka itu adalah perang jarak dekat. Mereka tuh sebenarnya raser Pak. Basically orang-orang depan semua. Jadi gak mungkin kalah. Apalagi lawan tim yang sebenarnya versatile secara individu. Nah, EVOS kita bisa simpulkan di round Alpine ini nih, EVOS cuma bisa menang sama tim yang lootingannya gak lengkap. Ya, karena kalau ngelihat komposisi atau posisi dari Torat itu sendiri ya mereka baru di revive semua. Iya. Dan posisinya memang juga dijepit oleh Kagendra. Betul. Dan yang mungkin terlihat kurang dari EVOS Divine yang mereka bermain mengikuti arah dari zona. Mereka bermain bersama dengan zona tapi mereka sendiri tidak bisa melewati tantangan yang mereka pilih. Ditambah kalau lu ternyata zona narik ke atas, terlalu banyak open field yang sangat merugikan lu ketika lu main jalannya bareng zona. Ya, kecuali lu main dari bawah, zonanya ke atas, kayak Dewa gini, santai banget, tempo pasti bakal terendah banget. Apalagi harusnya, gue yakin ya, EVOS tuh punya kapasitas untuk menganalisa lawan-lawannya hari ini. Lawan-lawannya hari ini tuh mostly di atas bakal padet. Dan di atas kapasitas timnya gede-gede kayak Kagendra. Terus juga di tengah ada Bigetron sama Morph gitu. Kiri, di kanan ada RRQ juga. Kali ini Azril akan coba lagi-lagi beraksi tentunya. Melawan teman-teman dari RRQ yang jujur menurut gue ini lumayan sulit untuk RRQ. Tapi kita ngomongin kapasitas RRQ ada di level yang berbeda harusnya. Jadi wave besar seperti ini harusnya bukan masalah kecuali Bigetronnya benar-benar sukses atau Dewa duluan yang make move. Kalau Dewa duluan yang make move, ini jadi kesempatan besar buat Bigetron. Iya, tetapi kali ini ternyata pertempurannya sudah mulai pindah ke Kagendra kembali yang akan memberikan pressure karena EVOS Divine digagalkan untuk masuk ke dalam zona. Tetapi ada tembakan juga dari Bolt membuat Kagendra kehilangan dua playernya bahkan Jar hampir saja tumbang. Masih bisa mendapatkan satu kembali dan Jarnya terjatuh. Surya tersisa sendirian saja. Persis datang sebagai orang ketiga, sebagai pelakor yang masuk dalam pertempuran. Masih ada Zodiac tetapi Surya
masih bisa mencoba membalikan keadaannya, memberikan ending dan menambah kembali poin eliminasi yang sampai akhirnya Surya tumbang belum selesai. Persis juga mendapatkan semua ledakan, semua peluru yang datang sehingga tersisa satu orang saja. Sementara Bigetron kali ini masih akan bertempur bersama dengan satu tim di arah depan sana. Masih ada juga Dewa United, masih ada tim Marar yang terlihat dan Dewanya tumbang, Ajis Fan. Semakin sengit, EVOS Divine pun at least berhasil mengamankan top 5. Dia udah dapat testing 4. Bigetron unbeatable. Walaupun masih ada Morph yang tersisa, Bigetron nggak punya alasan kalah. Dan udah meningkat sampai ke 99%. Ini butuh keajaiban dari Morph untuk membalikan keadaan ini. Karena kondisinya Morph lagi open field, ditambah ada Skylight juga datang. Menuju ke arah Azriel. Azriel nggak mungkin ketolong. Mal di sana udah dengan posisinya. Nggak mungkin kalah. Bigetron udah bakal berlindung di balik kesempatan yang dia sia-siakan sayangnya. Gara-gara kecolongan dari Morph. Kesempatannya berubah menjadi drastis 99% untuk Morph. Tapi masih ada Super Epic Barretta yang bisa diandalkan. Mal dengan submachine gun-nya masih bisa membeli waktu untuk teman-temannya hidup kembali. Oh my god, apa yang Bigetron lakukan? Dia buang 99% kesempatan kemenangannya untuk Swap! Dan satu orang Swap masih bisa nge-delay. Tetap akan coba di-retake kembali 99. Untuk sang robot merah. Oh my god, Bigetron Delta di make the impossible thing menjadi I am possible. Bigetron Delta. Bagus banget. Gue udah bilang itu 99%. Sempet ke swing gara-gara satu momen Azriel